Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Elviana Hariansyah dengan NIM 2221101011157. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat peta tematik. Untuk membuat peta tematik sendiri ada dua cara. Yang pertama kita melakukan geoprocessing tools dan yang kedua kita membuat layout peta. Baik, untuk langkah pertama kita download terlebih dahulu file SHP di GADM. Kemudian setelah kita mengunjungi GADM ini, kita klik country. Kemudian kita cari di sini eh, negara Indonesia. Ini. Hmm. Kemudian kita klik di sini shapefile. Nah, kemudian di sini nanti akan terdownload. Kita tunggu beberapa saat. Nanti jika file SHP di GADM ini sudah terdownload, maka akan muncul di sini. Maka akan muncul seperti ini dan jangan lupa di-extract all. Kalau sudah diekstrak, kita pindahkan file SHP 4 ke aplikasi QGIS. Kita pilih dulu, ini empty project-nya. Kemudian kita pindahkan. Kenapa pakai SHP 4? Karena kita ingin menggabungkan atau kita ingin dissolve data dari desa-desa ke wilayah kerja sebuah puskesmas di suatu kota. Kita tarik, kita masukkan ke sini. Nah, maka akan muncul seperti yang ada pada layar Zoom. Lalu kita klik kanan di bagian SHP 4 ini. Kita pilih menu filter. Nah, kemudian di sini kita klik name_2. Kenapa kita klik ini? Karena name_2 ini merupakan kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya kita klik tanda sama dengan di sini bagian operators. Maaf. Nah, selanjutnya kita ke bagian values. Nah, di bagian values ini kita klik all. Misalkan kita di sini ingin menggunakan kota Depok. Kita cari saja Depok. Nah, kita ingin menggunakan studi kasus yang ada di kota Depok. Kita klik Depok di sini. Nah, selanjutnya kita ke bagian OK. Kita klik OK. Ini merupakan gambar peta dari kota Depok. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini karena kita menggunakan kota Depok, kita cari studi kasus yang terdapat pada kota Depok dengan cara kita melihat eh, pada profil Dinas Kesehatan Kota Depok. Nah, di sini contohnya, di sini sudah ada profil Dinas Kesehatan Kota Depok pada tahun 2023 dengan contoh kasusnya yakni demam berdarah. Pada layar ini sudah tertera mulai dari puskesmas yang ada di Kota Depok dengan kelurahannya dan jumlah kasusnya sebanyak berapa. Nah, dari puskesmas, kelurahan dan juga jumlah kasus ini kita input pada data Excel yang kita akan buat seperti ini. Nah, di sini kita input semuanya mulai dari kelurahan, kemudian puskesmasnya dan juga kasus demam berdarahnya ada berapa. Kita inputkan semua yang ada pada profil Dinas Kesehatan tadi. Kemudian setelah kita input semua data kasus yang ada di profil Dinas Kesehatan Kota Depok tadi, kita sesuaikan data Excel yang telah kita buat ini dengan atribut tabel Kota Depok yang ada pada aplikasi QGIS. Caranya kita buka aplikasi QGIS lagi, kemudian kita tekan kanan pada IDN 4 ini, kita klik Open Atribut Tabel. Nah,
Di sini sudah muncul teman-teman ada NEM 1, NEM 2, NEM 3, dan NEM 4. Kita sesuaikan dengan data Excel yang sudah kita buat tadi. Ini merupakan data Excel yang sudah kita buat. Karena kita ingin menjoinkan kelurahan atau desa pada peta kota Depok, kita gunakan NEM 4. Sehingga kelurahan di sini kita ganti dengan NEM 4. NEM 4. Jangan lupa di save. Jangan lupa di save. Nah, kemudian setelah kita save, kita tambahkan layer data Excel ini ke peta kota Depok. Caranya buka aplikasi QGIS lagi, kemudian kita pilih menu layer di sini. Kita pilih menu layer, kita pilih add layer, kemudian kita pilih menu yang paling bawah sendiri yaitu add spreadsheet layer. Oke. Selanjutnya kita cari data Excel yang telah kita save tadi. Ini. Ini merupakan data Excel yang telah kita save. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul di sini, teman-teman. Setelah ini muncul, berikut ini kayak data Wilker Puskesmas ini setelah muncul, kita joinkan data tersebut dengan cara kita klik kanan di bagian IDN 4 tadi. Kita klik lagi kanan, kemudian kita pilih Properties. Nah, kemudian kita ke bagian menu Join. Setelah itu kita klik tanda tambah di pojok kiri bawah. Nah, kemudian karena kita ingin menggunakan nama kelurahan atau nama desa, maka di sini kita gunakan NEM 4. Kemudian untuk target filenya juga kita gunakan NEM 4. Nah, kemudian di bagian join file ini kita centang dan kita centang bagian puskesmas dan kasus DBD. Nah, setelah kita centang, kita klik OK. Kemudian akan muncul di sini join layer data Wilker Puskesmas. Kita klik apply dan kita klik OK. Seperti ini. Selanjutnya, kita cek kembali ke bagian atribut tabel. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka data berhasil dijoinkan. Kemudian kita lakukan penyimpanan data terlebih dahulu. Caranya kita lakukan select data dulu. Bagian sini. Maaf. Nah, kemudian kita klik kanan di bagian IDN 4. Kita klik export dan kita klik save feature as. Di sini formatnya adalah geopackage dan file name-nya kita beri nama data Wilker Puskesmas Kota Depok. Kemudian kita save. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa remove data awalnya karena di sini sudah muncul data Wilker Puskesmas. Kita bisa remove data awalnya yang GADM IDN 4. Kita remove terlebih dahulu, remove layer, kita remove. Selanjutnya, setelah kita remove, kita akan mendissolve peta Kota Depok ini karena peta ini masih berisikan desa-desa. Jadi kemudian kita akan mendissolve atau menggabungkan desa-desa
di Kota Depok menjadi sebuah wilayah kerja puskesmas yang ada di Kota Depok. Caranya, kita pilih menu vektor, kemudian kita pilih menu Geoprocessing Tools, kita ke menu Dissolve. Nah, selanjutnya, input layer ini berisikan data Wilker Puskesmas Kota Depok, dan Dissolve-nya kita pilih yang data Wilker Puskesmas, yaitu data Puskesmas. Kemudian klik OK. Nah, jangan lupa kita simpan dulu datanya. Ini pakai DPKG. File name-nya kita namakan Dissolve Puskesmas Kota Depok. Kita klik save. Kemudian kita klik run. Nah, setelah itu kita close. Nah, ini merupakan hasil dissolve data yang semula berupa desa-desa, sekarang kita telah jadikan menjadi wilayah kerja sebuah puskesmas berdasarkan desa yang ada di Kota Depok. Oke, karena kita sudah melakukan dissolve data pada peta Kota Depok ini, kita bisa memastikan apakah data Kota Depok ini sudah terdissolve atau belum dengan cara kita klik bagian ini, identify feature. Kemudian misalkan kita pilih sini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka data sudah berhasil terdissolve. Oke, selanjutnya kita akan memberi nama dari hasil dissolve yang telah kita buat tadi dengan cara kita klik eh, kanan di bagian dissolve puskesmas, kemudian kita klik properties, dan kita pilih menu labels. Kemudian di sini kita pilih yang single label. Nah, untuk value-nya kita isi data wilayah kerja puskesmas. Nah, di sini untuk teksnya kita bisa atur sesuai keinginan kita. Misalkan fontnya kita bisa ubah menjadi ini misalkan. Kemudian size-nya juga kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ingin diperkecil, misalkan 7.000. Kemudian kita bisa klik apply. Dan oh ini misalkan agak dibesarkan aja. Dan kita klik OK. Nah, ini sudah terdapat nama-nama desa berdasarkan wilayah kerja Puskesmas Kota Depok. Oke, selanjutnya karena kita mengangkat kasus DBD yang ada di Kota Depok, kita bisa melihat kasus tersebut berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Dengan cara klik kanan di bagian Dissolve Puskesmas, kemudian pilih menu Properties, dan kita pilih bagian menu simbologi, kemudian kita pilih Graduate. Sini. Untuk value-nya kita isikan data kasus DPD. Kita pilih yang bagian data kasus DPD. Nah, di sini kita bisa menggunakan warna sesuka kita, tapi sebelum itu kita pilih terlebih dahulu kelasnya di sini, di bagian pojok kanan bawah. Nah, klasifikasi di sini kita bebas mengisikan berapa. Misalkan di sini saya menggunakan 5 klasifikasi saja. Jangan lupa pencet atau klik tombol classify. Nah, setelah itu di sini akan muncul data kasus DBD berdasarkan tingkat keparahannya, yang mana di sini kasus tertinggi sebanyak 83 dan kasus terendah sebanyak 0.
di wilayah kerja Puskesmas Kota Depok. Nah, kita bisa pilih warna sesuai dengan keinginan kita di bagian color ramp, seperti ini, atau ini saja. Nah, ini. Jika sudah sesuai dengan keinginan kita, kita bisa klik apply. Nah, dan kita klik OK. Nah, di sini merupakan tampilan data kasus DBD yang ada di Kota Depok berdasarkan tingkat keparahannya, di mana warna putih di sini ini merupakan kasus yang terendah sebanyak 0 hingga 11,2 dan untuk warna merah marun ini merupakan data kasus yang tertinggi di Kota Depok. Oke, langkah pertama mendesolve peta kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke langkah kedua yaitu membuat layout peta. Tapi sebelum itu kita beri keterangan terlebih dahulu di bagian tingkat keparahan kasus DBD ini dengan cara klik kanan di bagian Dissolve Puskesmas. Kemudian kita klik Properties. Dan di bagian kelas ini kita beri keterangan. Misalkan dari yang tingkat keparahannya terendah, kita beri keterangan kasus. Yang bawah juga kita beri keterangan kasus. Lalu kita klik apply dan kita klik OK. Nah, kita juga bisa rubah di sini karena di sini terlihat nama-nama desa yang ada di Kota Depok ini kurang kelihatan. Jadi kita ubah dulu namanya supaya lebih jelas. Caranya adalah kita klik kanan di bagian Dissolve Puskesmas lagi, kemudian kita klik Properties. Nah, kita ke bagian Labels. Kemudian kita pilih yang buffer misalkan. Kita centang draw text buffernya, kemudian kita pilih apply dan oke. Nah, ini. Jadi tulisan sudah mulai kelihatan dan selanjutnya kita akan melakukan layout peta. Cara langkah pertama untuk melakukan layout peta ini kita mulai dengan klik project di bagian pojok kiri atas. Kemudian kita pilih menu New Print Layout. Kita klik dan kita beri nama misalkan persebaran kasus DBD Kota Depok. Lalu kita klik D. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita akan tambahkan peta yang sudah kita buat tadi ke dalam kotak putih ini dengan cara klik Add Map di bagian sini. Kita klik. Kemudian kita tarik seperti ini. Ini disesuaikan dengan keinginan kita. Dan kalau bisa jangan terlalu ke kanan, karena nanti di bagian kanan kita akan berikan beberapa keterangan. Misalkan segini. Oke. Kemudian jika petanya sudah muncul di dalam kotak putih ini, kita beralih ke bagian kanan sini. Nah, kita beralih di main property sini, dimulai dari scale. Untuk scale ini semakin rendah atau semakin kecil minimalnya angkanya, maka peta yang kita punya di dalam kotak putih itu ukurannya akan semakin besar. Misalkan kita buat di sini
jadi 10. Nah, seperti ini. Ini sudah pas. Kemudian kita beralih ke bagian bawah di bagian grids. Nah, di grids ini kita atur gridsnya, kita berikan grid pada peta kita dengan cara klik tanda tambah di sini, kemudian kita klik modify grid. Seperti ini. Nah, misalkan di sini X-nya kita eh, tulis 0,071. Nah, Y-nya kita tulis misalkan 0,70. Ini disesuaikan dengan keinginan kalian juga. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat frame pada peta kita dengan cara scroll ke bagian bawah lagi. Nah, di sini ada frame, ada menu frame dan kita pilih frame stylenya. Misalkan kita pilih yang ini, zebra. Untuk ukurannya, misalkan saya menggunakan ukuran 1. Nah, kemudian setelah membuat frame, kita scroll lagi ke bawah, kita akan membuat titik koordinatnya di menu Draw Coordinates. Nah, seperti ini. Misalkan format koordinatnya, kita di sini pakai yang derajat dan menit. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita lihat di gambar sini, di gambar peta kita bahwa koordinat yang di sebelah kiri itu keluar dari kotak putih. Maka dari itu kita bisa edit supaya tidak keluar dari kotak putih dengan cara pilih menu yang di sini, yang left, kemudian kita ubah dari horizontal, kita ubah menjadi vertical descending. Nah, bisa kita lihat bahwa yang di sebelah kiri ini sudah tidak keluar dari kotak putih ya teman-teman. Lalu supaya yang bagian kanan ini juga sama, diubah menjadi vertikal juga, kita ubah juga. Dari horizontal kita ubah menjadi vertical ascending. Nah, seperti ini. Baik, setelah membuat titik koordinat, kita juga sudah membuat frame-nya. Kita akan beralih membuat arah utara dengan cara klik menu ini. Kemudian kita buat saja di sini kita tarik kotak. Ini misalkan. Kemudian kita pilih eh, gambar arah utaranya mana yang ingin kita gunakan. Misalkan saya di sini ingin menggunakan yang ini. Oke, kita atur sebentar. Oke. Selanjutnya, kita akan menambahkan menu skala pada layout kita dengan cara klik menu ini. Kemudian kita, misalkan saya akan eh, menaruhnya di sini. Kita tarik kotak terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa edit, misalkan mulai dari stylenya, saya pilih yang line text middle. Kemudian saya menggunakan kilometer di sini. Nah, untuk segmentsnya misalkan saya menggunakan sampai dengan 3 km, berarti di sini 3, seperti ini. Kita bisa atur tata letaknya terlebih dahulu.
Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan keterangan-keterangan lainnya. Kita mulai dari membuat kotak keterangannya terlebih dahulu dengan cara kita klik di sini, Add Shape. Kemudian kita pilih yang kotak. Nah, kita tarik sini seperti ini. Kemudian kita tambahkan logo terlebih dahulu dengan cara kita klik di sini yaitu Add Picture dan kita tarik kotak lagi. Ini. Nah, kemudian kita centang yang raster image ini. Kita pilih dan kita pilih logo yang akan kita masukkan. Di sini pertama kita masukkan terlebih dahulu logo Kota Depok. Zoom sebentar. Kemudian kita copy. Kita pindahkan sebelah sini. Dan kita ganti logo yang ini menjadi logo Puskesmas. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur logonya supaya terlihat lebih rapi. Oke. Selanjutnya, kita beri pembatas garis di bawah logo dengan cara klik ini. Kita tarik garis. Kemudian jika sudah dirasa lurus seperti ini, kita klik dua kali pada kursor dan kita klik kanan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan tanda segitiga di sini, kita beralih ke bagian kanan sini. Di line markers, kita end markernya kita pilih yang non. Nah, seperti ini. Oke, kita agak ke atasin. Selanjutnya, kita akan memberi judul pada peta layout kita dengan cara pilih menu Add Label. Kemudian kita tarik garis di sini. Nah, kita ganti penulisan ini, kita ganti judulnya. Misalkan kita beri judul persebaran kasus DBD berdasarkan wilayah kerja Puskesmas Kota Depok tahun 2023. Kemudian kita edit penulisannya dengan cara kita pilih tanda segitiga di samping main properties ini. Kita pilih rata tengah. Kemudian vertical alignment-nya kita pilih yang vertical center. Dan fontnya kita bisa pilih sesuai dengan yang kita mau. Misalkan di sini saya pilih ini. Kita perbesar ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri pembatas garis lagi. Caranya bisa kita copy. Ini.
Nah, kemudian kita beri legendanya. Caranya di sini add legend, kita tarik garis kotaknya ini. Nah, karena ini keluar kotak putih, maka kita hapus saja yang tidak perlu. Seperti data Wilker Puskesmas ini dan juga GADM IDN-nya. Dengan cara kita scroll ke bawah. Nah, ini di sini kita matikan dulu auto update-nya. Setelah kita matikan, kita remove yang tidak perlu. Caranya kita bisa klik yang tidak perlu, kemudian kita pilih tanda minus. Nah, maka akan terhapus. Yang ini juga. Oke. Selanjutnya, kita bisa ganti di soft puskesmas ini dengan kata tingkat kasus DBD. Nah, untuk title-nya kita bisa beri tulisan keterangan. Nah, di sini kita bisa edit juga, sesuaikan dengan eh, font yang ada pada judul peta layout. Dengan cara kita scroll ke bawah, scroll, kemudian di sini bagian fonts and text formatting. Nah, di title-nya, di bagian tulisan keterangan, kita ganti fontnya. Kita samakan dengan judul yang ada di peta layout. Kita pakai yang ini. Kemudian kita bisa perbesar ukurannya. Oke. Selanjutnya, bagian tingkat kasus DBD. Kita juga ganti fontnya. Kita juga perbesar. Item labelsnya juga kita ganti. Oke, jika sudah seperti ini, kita beri pembatas lagi, pembatas garis bawahnya, sama dengan cara yang tadi, bisa kita copy. Oke. Lalu kita akan menambahkan sumber data di bagian paling bawah sini. Caranya sama, kita gunakan add label. Kemudian kita tarik garis kotak dan kita rubah di sini menjadi sumber data. Nah, karena data ini saya ambil dari profil Dinas Kesehatan Kota Depok, maka sumber data di sini saya tuliskan profil Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2023. Kita edit dulu fontnya.
Lapor besar. Oke. Selanjutnya kita bisa memberi background pada peta layout kita ini dengan cara kita klik kotak putih ini. Kemudian di sini akan muncul background. Nah, kita cari warna sesuai kesukaan kita atau sesuai apa yang kita mau. Misalkan saya ingin warna seperti ini. Kemudian, jika sudah kita memberikan background, kita juga bisa memberikan Google Satelit pada peta layout kita ini. Dengan cara kita buka aplikasi QGIS kita kembali, kemudian kita pilih eh, web, kemudian Quick Map Service, dan kita pilih Google. Di sini ada Google Satelit. Misalkan kita pakai Google Satelit di sini. Nah, kemudian kita eh, buka peta layout kita kembali. Nah, seperti ini. Sudah menggunakan Google Satelit supaya lebih terlihat menarik. Selanjutnya kita akan simpan peta layout kita ini. Ini sudah merupakan hasil akhir dari peta layout yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan simpan dengan cara export as image. Kita klik, kita pilih di sini dan kita beri nama file persebaran kasus DBD berdasarkan Wilker UKM Kota Depok. Kita save. Nah, untuk eh, export resolutionnya kita bisa gunakan 1000. Lalu kita save. Baik, setelah kita simpan, kita akan cek di penyimpanan apakah peta layout yang telah kita simpan ini sudah tersimpan di penyimpanan atau belum. Nah, ini dia merupakan peta layout yang telah berhasil kita buat, sudah tersimpan. Ini merupakan hasil akhirnya. Baik, teman-teman, berikut tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan langkah-langkah pembuatan peta tematik berdasarkan wilayah kerja Puskesmas, di mana saya mengambil kota Depok dengan studi kasus demam berdarah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.